Kabupaten Pinrang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Pinrang sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Toraja. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidenreng Rapang. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Polwali, Mamasa, dan Selat Makassar. Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Parepare. Wilayah Pinrang memiliki topografi yang beragam, meliputi wilayah dataran rendah, pantai, dan pegunungan. Wilayah pantainya di sebelah barat berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi, yang menjadikannya salah satu kawasan penting dalam sektor perikanan. Penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan pedagang. Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang terus berkembang dari tahun ke tahun. Mayoritas penduduknya adalah suku Bugis, dan bahasa yang umum digunakan adalah bahasa Bugis dan bahasa Indonesia. Kabupaten Pinrang terkenal sebagai salah satu sentra pertanian di Sulawesi Selatan, terutama dalam produksi beras. Tidak heran jika Pinrang dijuluki sebagai salah satu lumbung padi Sulawesi Selatan. Selain itu, daerah ini juga memproduksi komoditas lain seperti jagung, kakao, kopi, dan hasil laut seperti ikan dan udang. Kabupaten Pinrang memiliki berbagai destinasi wisata alam dan budaya, di antaranya air terjun Karawa, pantai Ujung Tapi, bendungan Benteng Sawito, dan objek wisata lainnya. Pinrang memiliki akar budaya Bugis yang kuat, dengan adat istiadat, seni, dan tradisi yang terus dilestarikan. Beberapa tradisi khas Bugis seperti pesta adat Mapadendang dan kesenian tradisional seperti tari-tarian dan musik gendang masih dipertahankan oleh masyarakat setempat. Pinrang dapat diakses melalui jalur darat dari Kota Makassar dengan jarak sekitar 185 km. Perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 4-5 jam menggunakan kendaraan bermotor. Jalur transportasi utama melibatkan angkutan umum, bus, atau kendaraan pribadi. Kabupaten Pinrang adalah daerah yang strategis dan penting dalam mendukung perekonomian Sulawesi Selatan. Tak hanya itu, saudara. Dahulu, Kabupaten Pinrang merupakan wilayah kerajaan. Salah satu kerajaan yang terkenal adalah Kerajaan Sawito. Kerajaan ini memiliki seorang panglima perang yang bernama Lasinrang dengan julukan Manu Bakana Sawito. Dia adalah sosok panglima perang yang tak kenal menyerah melawan Belanda, Lamata Putih. Siapakah sosok pejuang itu? Berikut kisah sepak terjangnya. Lasinrang lahir pada tahun 1856 di Dolangang, Kabupaten Pinrang. Meninggal pada tanggal 29 Oktober 1938 dalam usia 82 tahun. Makamnya terletak di Kelurahan Lalengbata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Ayahnya bernama Latama Datu Sawito ke-21 yang memerintah dalam tahun 1902 sampai 1922 dan ibunya bernama Iraima, putri seorang tokoh dari Dolangang. Sejak lahir, Lasinrang memiliki keunikan tersendiri, dadanya ditumbuhi banyak bulu-bulu dan terbawa hingga dewasa. Ia tumbuh besar dengan postur badan semampai, dadanya penuh dengan cambang. Lasinrang mendapat pendidikan informal yang mumpuni, utamanya integritas dan peradaban sebagai orang Bugis. Ia juga diasuh oleh bibinya yang tinggal serumah dengan orang tuanya. Dengan begitu, Lasinrang tumbuh menjadi seorang pemuda yang cukup berwibawa dan jujur. Tak heran bila di kemudian hari, Lasinrang menjadi seorang pemimpin yang jujur dan berani dalam kebenaran. Lasinrang berkawan dengan siapa saja. Ia gemar permainan rakyat seperti Malogo, Masalo, Magasing, Masaung Manu, dan lain-lainnya. Meskipun ia tergolong agak nakal pada usianya saat itu, akan tetapi suka membantu teman-temannya. Namun, kegemaran utamanya yang berlanjut hingga dewasa adalah Masaung Manu. Seperti halnya kerajaan-kerajaan Bugis lainnya di Sulawesi Selatan, kala itu permainan Masaung Manu sangat populer. Biasanya digelar dalam acara pesta adat, serta menyambut tamu kehormatan dari kerajaan lain. Dari kegemarannya permainan Masaung Manu tersebut, Lasinrang selalu menampilkan manuk baka, yakni ayam berbulu putih, disertai bintik-bintik merah yang melingkar pada bagian dada. Ayam jenis ini jarang dimiliki orang banyak.
Dalam setiap pertarungan, jagoan Lasinrang menumbangkan lawan-lawannya. Dengan begitu, Lasinrang dikenal dengan julukan Baka Lolona Sawito, diartikan sebagai lelaki pemberani dari Sawito. Julukan ini semakin populer di saat Lasinrang memimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda. Selain permainan rakyat, Lasinrang juga mempelajari ilmu bela diri seperti pencaksilat. Postur tubuhnya yang besar mampu menghempaskan kawan-kawan seperguruannya. Tak hanya itu, Lasinrang ternyata memiliki jiwa seni yang tinggi, utamanya tari-tarian. Salah satu tarian yang paling disukai adalah tari Pajoge. Tari ini diciptakan oleh Weh Fatimah Banri, Ratu Boneh ke-30. Tarian itu dilihatnya ketika Datu Pamana dari Wajo mengadakan lawatan ke kerajaan Sawito. Tamu dari Pamana itu menampilkan tari Pajoge. Pada awalnya, tari Pajoge ini berfungsi sebagai hiburan bagi kaum lelaki di kalangan istana. Para penonton, biasanya dari kalangan ningrat, duduk dalam lingkaran, sementara para penari menari melingkar dan mencari pasangan di antara penonton. Ketika seorang penari menemukan pasangan, ia akan memberikan daun sirih kepada lelaki yang dipilihnya dan mereka akan menari bersama. Selain sebagai hiburan, tari Pajoge juga berperan sebagai alat penghubung antara raja dan rakyat, mempererat hubungan agar rakyat tetap cinta kepada rajanya dan sebaliknya. Ternyata Lasinrang terpukau dengan gerak langkah pada tarian Pajoge, sehingga ia pun berniat mempelajari tarian itu. Untuk kepentingan itu, ia pun memohon izin kedua orang tuanya berangkat ke Boneh guna mempelajari tari Pajoge. Orang tuanya memberi izin karena mereka masih punya hubungan keluarga dekat dengan para petinggi di kerajaan Boneh. Setelah mendapat izin dari orang tuanya, Lasinrang berangkat ke istana kerajaan Boneh, tempat tinggal Ratu Boneh Weh Fatimah Banri. Lasinrang kemudian mengikuti latihan yang dibimbing para pengawal ratu di istana. Akan tetapi tak lama kemudian, Lasinrang membuat keonaran. Ia membunuh salah seorang pengawal kerajaan. Mendengar kabar itu, orang tuanya di Sawito marah besar. Meskipun diampuni, akan tetapi Lasinrang harus meninggalkan Boneh dan diasingkan ke Wajo. Selama di Wajo, Lasinrang mendapat didikan dari Lajalanti, putra Arung Matoa Wajo, Lakoro Arung Padali. Kala itu, Lajalanti menjabat sebagai Panglima Kerajaan Wajo, yang berkedudukan di Tempe, sebuah wilayah di pinggiran Danau Tempe. Selama berada di Wajo, Lasinrang memperlihatkan gerak-gerik yang menarik perhatian orang banyak, termasuk Datu Pamana, Latenri Sampeang. Datu Pamana kemudian memanggil Lasinrang ke istana kerajaan dan tertarik untuk menanyakan asal-usulnya. Ternyata, orang tua Lasinrang juga masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Datu Pamana. Akhirnya, Lasinrang pun menerima didikan dari Datu Pamana menjadi seorang pemberani. Ia sering diikutkan mengikuti latihan perang-perangan melawan musuh. Lasinrang cukup lama tinggal di Pamana. Pada tahun 1902, ayahanda Lasinrang, Latama, diangkat sebagai Datu Sawito. Tak lama setelah itu, ia memanggil kembali anaknya, Lasinrang, agar segera pulang ke Sawito. Setelah berkelana beberapa tahun, akhirnya Lasinrang kembali ke Sawito. Selain rindu kampung halaman, juga memenuhi panggilan ayahandanya. Kala itu, Lasinrang telah memiliki 2 orang putra masing-masing, Lakoro dan Lama Panganro, hasil pernikahannya dengan Indo Jamaro dan Indo Intan. Ada juga yang menyebut I Makanyuma, juga salah satu istri Lasinrang. Sementara itu, untuk memperluas kekuasaan, Belanda menawarkan kerjasama terhadap kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan pernyataan pendek atau Korte Verklaring. Bagi kerajaan yang menolak bertanda tangan, maka diselesaikan dengan cara militer. Sasaran utama yang diserang adalah kerajaan Boneh. Raja Boneh Lapawawoi Karaeng Segeri menolak menandatangani pernyataan pendek tersebut. Belanda meminta izin mendirikan loji di pelabuhan Palime dan Bajoe, tapi Raja Boneh menolak permintaan itu. Setelah melalui peperangan, akhirnya Boneh takluk pada Juli 1905. Panglima Perang Boneh Abdul Hamid Peta Ponggawai gugur. Raja Boneh Lapawawoi Karaeng Segeri diasingkan ke Bandung, Jawa Barat. Setelah itu,
Belanda merangsek kerajaan lainnya di wilayah Ajatapareng. Salah satu kerajaan yang menolak menandatangani Korte Verklaring adalah Sawito. Latama Datu Sawito menolak keras permintaan Belanda. Belanda juga meminta izin mendirikan loji di pantai Jampue Pinrang. Tapi permintaan itu ditolak keras Latama Datu Sawito. Penolakan itu menyebabkan Belanda mengirimkan ekspedisi militer ke Sawito. Menghadapi kenyataan itu, Kerajaan Sawito memperkuat pertahanan dengan mengangkat Lasinrang Manubakana Sawito sebagai panglima perang. Lasinrang segera mengumpulkan para pemberani dan membentuk kelaskaran, terutama memperkuat pertahanan di pesisir pantai Jampue. Dalam waktu singkat, ribuan laskar rakyat dari Sawito, Supa, Alita dan sekitarnya yang dilengkapi persenjataan tradisional seperti keris, badik, kalewang, golok, tombak, bambu runcing, dan sejumlah bedil. Selain itu, Lasinrang juga membentuk pasukan khusus di setiap kampung dengan nama Laskar Pasiuno, yaitu pasukan berani mati yang tak kenal mundur. Masing-masing kelaskaran Pasiuno dipimpin oleh seorang tolok atau pemberani. Para pemimpin tolok diberi gelaran seperti Jalabai Tungkekna Alita, Koro Korona Madelo, Balibina, Kabelangeng, Boriborona, Paleteang, Bilulang Rakona, Lome, Koropesena Lalebata, Jambang Balelena Wanuai, dan Bulu Sirwana Supa. Pada September 1905, armada pasukan Belanda mendarat di pantai Jampue. Sekitar 20 perahu membawa pasukan sebanyak 600 personel bersenjata lengkap. Pada tanggal 29 September 1905, Residen Belanda Broekman segera mengirim utusan dan ultimatum kepada Ada Tuang Sawito Latama agar bersedia menandatangani pernyataan pendek yang diajukan. Jika Ada Tuang Sawito tidak bersedia menandatangani pernyataan pendek yang diajukan tersebut, maka akan ditaklukkan melalui tindakan militer. Namun ancaman dari pasukan Belanda itu tidak menyurutkan semangat perlawanan Laskar Sawito. Bahkan tawaran itu mendapat penolakan mutlak, sehingga pasukan Belanda dikerahkan untuk melakukan penyerangan terhadap kubu pertahanan Laskar Sawito. Kehadiran pasukan Belanda di pantai Jampue itu memicu semangat perlawanan Sawito secara terbuka. Laskar Sawito, Alita, Supa, dan Arung Jampue senantiasa mempersiapkan diri dalam menyambut serangan yang dilancarkan oleh pasukan Belanda. Meskipun Laskar Sawito memberikan perlawanan atas serangan itu, namun pasukan Belanda berhasil menerobos pertahanan musuhnya di pesisir pantai Jampue. Oleh karena itu, Laskar Sawito mundur secara teratur untuk melanjutkan perjuangan dan mengatur strategi perlawanan dengan sistem perang gerilya, yaitu menyerang musuh di saat lengah dan mundur di saat musuh menyerang. Dengan mundurnya Laskar Sawito, pasukan Belanda berhasil menduduki Jampue, sehingga terbukalah jalan bagi pasukan Belanda untuk melancarkan serangan lebih lanjut ke pusat kerajaan. Pada bulan Oktober 1905, pasukan Belanda mencoba melancarkan serangan ke pusat kerajaan untuk menangkap Latama Datu Sawito. Namun pasukan Pasiuno yang dipimpin langsung Lasinrang memberikan perlawanan sengit, sehingga terjadilah pertempuran di Dusun Tanreasona pada Kalawa wilayah Matiro. Pasukan Belanda yang berhasil mendesak mundur Laskar Sawito di Tanreasona, kemudian melanjutkan penyerangan terhadap kubu pertahanan Laskar Sawito, sehingga pertempuran kembali berkobar di Labumpung, wilayah Matiro Bulu, Pinrang. Pada pertempuran itu, pasukan Pasiuno Sawito, sekitar 250 laskar, didukung senjata api 20 pucuk, serta dilengkapi senjata tradisional lainnya. Pasukan Sawito mendapat dukungan dari Laskar Supa, Alita, dan Jampue, sehingga pertempuran sengit tak terhindarkan. Pasukan Pasiuno Lasinrang yang mengandalkan keberanian dan semangat yang pantang menyerah dapat mengimbangi pasukan militer Belanda yang memiliki persenjataan lengkap dan modern. Berkat keberanian dan semangat perlawanan Laskar Sawito, mereka berhasil membendung gerak maju atau berhasil mematahkan serangan yang dilancarkan oleh pasukan militer Belanda di Labumpung. Meskipun demikian, Laskar Sawito secara berturut-turut memindahkan kubu pertahanannya dari Labumpung ke Rubai, Alita. Petarung-petarung Sawito di bawah pimpinan Lasinrang terus melanjutkan perlawanan dengan strategi perang gerilya. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya.
seperti di Ulu Tedong, Pajalele, Paleteang, dan Malimpung. Taktik Lasinrang cukup merepotkan pasukan musuh, sehingga Belanda semakin meningkatkan kekuatannya menghadapi Laskar Sawito. Pada tanggal 6 Januari 1906, pasukan Lasinrang melancarkan serangan mendadak terhadap pasukan Belanda di Sawito. Pada pertempuran itu, tidak sedikit Laskar Sawito yang gugur. Demikian pula di pihak musuh, salah seorang perwira pimpinan pasukan Belanda yang bernama Kapten de Gruyter jatuh tersungkur dan tewas. Selanjutnya, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Van Bennekom melancarkan serangan ke Alita karena memperoleh berita bahwa Lasinrang bersama Laskar Sawito sedang berada di Alita. Namun serangan itu menemui kegagalan karena Lasinrang bersama pasukannya telah meninggalkan daerah itu beberapa saat sebelum pasukan Belanda tiba di Alita. Dalam perkembangannya, Lasinrang bersama pasukannya sering muncul secara tiba-tiba di daerah lain dan melancarkan serangan secara mendadak terhadap patroli dan pos-pos pertahanan pasukan Belanda. Pertempuran melebar ke daerah Lepanggeng, Bulo, Lerang-Lerang, Langa, bahkan sampai ke Maiwa dan Enrekang. Perlawanan yang tidak kunjung padam itu mendorong pemerintah Belanda terpaksa mengerahkan sebagian besar pasukannya untuk melumpuhkan perlawanan Laskar Sawito. Pada 21 Januari 1906, pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Goldman menyerang Malimpung karena mendengar kabar bahwa Lasinrang bersama pasukannya sedang berada di wilayah itu. Serangan Belanda itu hanya sia-sia karena Lasinrang telah meninggalkan Malimpung beberapa saat sebelum pasukan Belanda tiba. Dari Malimpung, Lasinrang dan pasukannya bergerak ke daerah Tiroang, sementara pasukan Belanda mengikutinya. Namun sial, ketika memasuki Tiroang, patroli Belanda dicegat pasukan Lasinrang, mengakibatkan beberapa tentara Belanda terkena luncuran tombak. Kendati demikian, beberapa Laskar Sawito juga terserempet peluru sehingga harus digotong ke tempat yang lebih aman. Pada tanggal 8 Maret 1906, pada malam hari, markas Belanda di Langa diserang oleh Laskar Sawito di bawah pimpinan Lasinrang dengan kekuatan sekitar 80 personel. Komandan-komandan Laskar seperti La Muhammad, La Punggu, La Kula, Ambo Mau, dan Ambopati berhasil menerobos masuk ke dalam markas pasukan Belanda. Dengan semangat membara, didasari prinsip, lebih baik mati daripada dijajah Belanda La Mata Putih. Sebelum mereka melancarkan serangan ke markas musuh, terlebih dahulu mereka mengadakan perjanjian untuk selalu bersama, yakni dikebiri dengan buluh bagi yang lari. Namun dalam usaha penyerangan itu, Laskar Sawito, yaitu La Muhammad dan La Punggu, serta seorang lagi tidak diketahui namanya, gugur secara kesatria di dalam markas pasukan Belanda. Meskipun demikian, Laskar Sawito terus melancarkan perang gerilya. Berkali-kali mereka melakukan penyerangan terhadap pos-pos pertahanan pasukan Belanda. Mereka juga sering menyerang pasukan Mobile Koloni yang melakukan patroli, sehingga musuh benar-benar kewalahan menghadapi perlawanan Laskar Sawito. Bahkan ketika pasukan Mobile Kolon di bawah pimpinan Kapten Van Hasselt yang sedang mengadakan patroli diserang secara mendadak oleh Laskar Sawito, sehingga terjadi pertempuran antara kedua belah pihak di Langa pada 24 Maret 1906. Pada peristiwa itu, Kapten Van Hasselt terbunuh. Oleh karena itu, usaha pemerintah Belanda untuk melumpuhkan perlawanan Laskar Sawito dengan cara kekerasan atau operasi militer ternyata tidak berhasil. Itulah sebabnya pemerintah Belanda menempuh cara-cara lain, yaitu berusaha membujuk dan merayu dengan janji-janji manis terhadap para pemimpin-pemimpin Laskar Sawito agar menghentikan perlawanannya dan berbagai usaha lainnya. Selain melancarkan operasi militer, pemerintah Belanda juga menyebarkan maklumat yang berisi tentang usaha penangkapan terhadap Lasinrang. Bagi mereka yang berhasil menangkap hidup atau mati, akan diberi hadiah, baik berupa uang maupun berupa pangkat dan kedudukan yang terhormat dalam pemerintahan. Namun rayuan Belanda itu tidak membuahkan hasil. Belanda mengeluarkan pengumuman bagi mereka yang menyembunyikan atau mendukung perjuangan Lasinrang, pemerintah Belanda akan mengambil tindakan tegas dengan ancaman hukuman mati, penjara, kerja paksa, dan diasingkan.
Mereka juga melancarkan politik pecah belah atau adu domba di kalangan bangsawan dan para komandan Laskar Sawito. Sasaran utamanya bukan hanya ditujukan terhadap Adatuang Sawito bersama kelompok aristokratnya, melainkan juga terhadap para komandan tempur Laskar Sawito. Pengaruhnya memang hebat karena di dalam kalangan Istana Sawito misalnya, timbul pertentangan, ada yang pro dan ada pula yang kontra terhadap perjuangan melawan Belanda. Bagi mereka yang pro menginginkan perlawanan diteruskan hingga tetesan darah terakhir atau sampai Belanda benar-benar angkat kaki dari bumi Pertiwi khususnya di Sawito. Sedangkan bagi mereka yang kontra menganggap bahwa perlawanan tidak banyak berarti dalam melawan pasukan Belanda yang mempunyai perlengkapan militer yang jauh lebih kuat. Pro dan kontra terhadap perjuangan melawan pasukan Belanda tersebut merupakan kesempatan baik bagi Belanda untuk mematahkan semangat perlawanan rakyat Sawito yang dipimpin oleh Lasinrang. Pemerintah Belanda semakin berusaha untuk membujuk para pemimpin pasukan agar menghentikan perlawanannya. Usaha itu pun pada mulanya mengalami kegagalan, tetapi lama-kelamaan akhirnya beberapa orang pemimpin Laskar Lasinrang menyerahkan diri kepada pasukan Belanda. Sedangkan bagi mereka yang tidak mau menyerah, tetap melanjutkan perlawanan sehingga banyak di antara mereka yang gugur dan tidak sedikit yang tertangkap oleh pasukan Belanda. Hal ini semakin melemahkan perlawanan Sawito. Namun, sebelum kunci utamanya, yaitu Lasinrang menyerah atau ditangkap, semangat perlawanan rakyat Sawito dianggap belum berhasil dipadamkan. Setelah berbagai cara dilakukan untuk melumpuhkan perlawanan rakyat Sawito mengalami kegagalan, Latamadatu Sawito yang sudah berusia lanjut ditangkap oleh Belanda pada awal Juni 1906. Demikian pula istri Lasinrang ditangkap oleh pemerintah Belanda. Kedua orang kesayangan Lasinrang itu diancam akan diasingkan ke daerah pembuangan yang menyengsarakan apabila Lasinrang tidak mau menyerah. Oleh karena itu, Lasinrang bersama sisa-sisa pasukannya masuk ke Pinrang untuk membebaskan Adatuang Sawito dan istrinya. Pada saat itulah Lasinrang dikepung dan kedua orang kesayangannya yang disandera atau ditahan dijadikan perisai oleh pemerintah Belanda. Dengan ancaman bahwa jika Lasinrang tidak bersedia menyerah, maka orang tuanya akan dibunuh. Pada saat genting itulah Lasinrang ditangkap oleh Belanda pada tanggal 10 Juni 1906. Terdapat sejumlah versi mengenai proses penangkapan Lasinrang, namun yang jelas bahwa setelah ayah dan istrinya I Makanyuma tertangkap, akhirnya Lasinrang pun ditangkap oleh pemerintah Belanda. Peristiwa itu dikisahkan pula dalam Lontarak Akarungeng Alita yang menyebutkan Belanda tidak dapat menaklukkan Sawito di bawah pimpinan Lasinrang yang digelar Baka Lolona Sawito. Belanda mengancam ayahnya Lasinrang yang bernama Latama Adatuang Sawito, kemudian dibawa ke Parepare lalu diancam bahwa kalau Lasinrang tidak menyerahkan diri, maka orang tuanya sebagai pengganti untuk dibawa ke daerah Jawa. Maka bermohonlah Latama kepada anaknya agar menyayangi orang tuanya, maka turunlah Lasinrang dari tempat persembunyiannya. Ketika berunding, saat itulah Lasinrang ditangkap. Setelah itu orang tuanya baru dibebaskan. Sementara Lasinrang diasingkan ke Banyumas, Jawa Timur. Barulah dibebaskan pada tahun 1937. Dengan demikian, Lasinrang mendekam di pengasingan selama 31 tahun. Sumber lain menyebutkan bahwa ketika istri Lasinrang yang bernama I Makanyuma ditangkap Belanda, kemudian menyusul Latama Datu Supa, ayahanda Lasinrang. Keduanya kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Mendengar kabar orang tua dan istrinya di penjara, maka Lasinrang bersumpah untuk membebaskan orang tua dan istrinya. Sementara itu, pihak militer Belanda mengetahui bahwa Lasinrang berada di dalam kota Pinrang. Mereka serentak mengadakan pengepungan ketat dan Lasinrang sulit untuk meloloskan diri. Pada kesempatan itulah Belanda berhasil menangkap hidup-hidup Lasinrang. Meskipun demikian, para pengikut setia Lasinrang tetap melakukan perlawanan. Oleh karena itu, untuk melumpuhkan semangat perlawanan anak buahnya, Belanda kemudian mengasingkan Lasinrang ke Banyumas, Jawa Timur. Meskipun penangkapan Lasinrang memiliki beberapa versi, namun demikian, pada akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Banyumas, Jawa Timur.
Setelah mendekam di penjara pengasingan sekitar 31 tahun, barulah Lasinrang dibebaskan oleh Belanda dan dipulangkan kembali ke Pinrang. Sejak itulah pemerintah Belanda baru merasa aman di wilayah Pinrang, akan tetapi karena tidak mau diperintah oleh Belanda, maka sejak itu banyak rakyat Pinrang memilih meninggalkan kampung halaman dan pergi merantau ke pulau-pulau lainnya di Nusantara. Setahun kembali dari pengasingan, akhirnya pada tanggal 29 Oktober 1938, Latama Baka Lolona Sawito, Panglima Perang Sawito itu, mengembuskan nafas terakhirnya. Saat ini makamnya terletak di Kelurahan Lalengbata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Untuk mengenang jasa dan pengorbanannya, nama Lasinrang diabadikan menjadi nama jalan di sejumlah kota di Sulawesi Selatan. Begitu pula namanya diabadikan sebagai julukan Kabupaten Pinrang, yaitu Bumi Lasinrang.